Untuk melihat langsung pelaksanaan sekolah rakyat di hari pertama, kita langsung bergabung bersama Clarissa Aradia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi di sana. Arah bagaimana persiapan dan antusias siswa, terutama ini adalah tahun ajaran baru di sekolah rakyat. Mungkin Anda bisa menceritakan kepada kami. Selamat pagi Yuda, menyambut tahun ajaran yang baru 2025-2026. Hari ini pihak dari pemerintah akan segera meluncurkan Sekolah Rakyat, program andalan dari Prabowo Subianto untuk bisa memutus mata rantai kemiskinan dari sektor pendidikan. Rencananya memang akan ada sebanyak 100 titik sekolah di 38 provinsi se-Indonesia. Namun untuk di tahap pertama per tanggal 14 Juli 2025 ini baru akan ada sebanyak 37 titik saja yang diaktifkan untuk bisa memperkenalkan sekolah ataupun juga lingkungan sekolah kepada seluruh peserta didik yang sudah masuk ke sekolah rakyat di periode kali ini. Nah, kalau melihat dari sebanyak 37 titik, salah satunya adalah di Sentra Terpadu Intan Suweno di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rencananya di sekolah rakyat ini akan ada sebanyak 100 siswa yang akan mengenyam pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Nah, kalau melihat dari sekolah rakyat sendiri ini, memang nantinya bukan hanya akan mengajarkan sisi akademis saja kepada para siswa dan siswinya, namun juga akan melatih kemandirian karena memang konsepnya adalah melatih kemandirian dari para siswa karena mereka tidak diperkenan untuk pulang setiap harinya, melainkan harus tinggal di asrama yang sudah disiapkan oleh pihak Kemensos dan juga pihak dari Kemendikbud itu sendiri. Nah, untuk bertanya ataupun juga berbincang-bincang begitu ya, menjelang nantinya peluncuran, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu orang tua yang sudah menanti begitu ya, peluncuran akan segera dilaksanakan dengan Bapak Anda di sini. Selamat pagi Pak Anda. Pak Anda putrinya merupakan salah satu siswi yang terpilih untuk bisa sekolah melanjutkan bangku SMP setelah menuntaskan SD pada tahun kemarin gitu ya Pak ya. Bagaimana Bapak prosesnya sehingga putrinya bisa menjadi salah satu siswa ataupun juga siswi yang akan memulai sekolah saat ini? Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo ya mengadakan sekolah rakyat. Sampai tidak bisa berkata-kata ya Pak ya, tapi kalau boleh Pak izin cerita sedikit aja gitu ya Pak, prosesnya gimana sih Pak akhirnya putrinya bisa terpilih gitu, apa aja yang Bapak kumpulkan kepada pihak Kemensos gitu? Pertama ya kakak, terus akte, Sama rapot juga rapot ya kelulusan, Terus karena ini juga di bawah naungan Kemensos gitu ya Pak ya, seluruh keluarga ini ditinjau langsung sama dinas sosial ya Pak ya. Apa saja yang dilihat dan dinilai Pak sama pihak dinsosnya? dinilai kerjaannya apa, gitu. Penghasilannya? Ya penghasilannya, pendidikannya apa, orang tuanya. Gitu. Nah, kalau Bapak sendiri pekerjaannya apa Pak? Buruh harian lepas. Sebagai apa Pak biasanya Pak? Biasanya ada yang ngurut, ngundang, gitu, ngebor Sumut Iya. juga. Pokoknya serba-serbi bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya putrinya tidak melanjutkan ke sekolah rakyat gitu ya Pak, memang ada rencana untuk tetap melanjutkan ke SMP atau gimana Pak? ke SMP Bumi Putra, gitu. Karena udah daftar, karena ada program baru, ya, jadi saya semangat. Oh, semangat. Iya. Senang banget gitu ya Pak ya. Iya. Kenapa sih menurut Bapak melanjutkan studi ke tingkat SMP itu penting gitu buat putri-putri Bapak? Karena buat dia menjadi cita-citanya menjadi guru. Tahu guru apa nggak tahu? Iya, jadi Tapi guru. cita-citanya tinggi, makanya Bapak support gitu ya, Bapak dorong terus gitu ya Pak ya. Oke, nah sekarang putrinya di mana nih Pak? Saya di bawah, nggak tahu saya latihan nari. Iya, Karena rencananya putri Bapak atas nama Indah ya Pak ya, nantinya akan membuka peluncuran saat ini, nanti akan tampil di hadapan para menteri juga gitu ya Pak ya. Narinya nari apa Pak? kurang tahu, saya nggak nanya dan nari. Oke. Ya. Nah Bapak ini kan nantinya seluruh siswa dan siswi kan nggak boleh pulang ke rumah nih Pak, nggak ketemu lagi sama orang tuanya untuk beberapa saat gitu ya Pak. Gimana nih Bapak kehilangan sementara anak-anaknya gitu di rumah? Dia belajar mandiri lah. Mandiri terus berani. Biasanya kalau di rumah udah terbiasa mandiri atau belum Pak? Udah biasa mandiri. Ya kan. Kalau sekolah misalnya nggak kasih ongkos jalan berangkat itu semangat. Gitu.
Karena di sini juga serba gratis ya itu ya Pak ya. Oke baik, terima kasih banyak Pak Anda sudah ikut ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Dan tadi kami memang sudah melihat bahwa sejumlah orang tua dan juga siswa ini sudah mulai datang begitu ya, berdatangan ke area sentra terpadu ini untuk bisa segera melihat bagaimana berlangsungnya proses masa pengenalan lingkungan sekolah untuk di hari pertama di tanggal 14 Juli 2025. Nah, tadi kami juga sempat melihat begitu ya persiapannya ada di gedung belakang kami begitu ya. Di belakang sini sudah disediakan aula yang nantinya akan menjadi lokasi berlangsungnya proses pengenalan lingkungan sekolah begitu. Nantinya para peserta didik bukan hanya diberitahukan pemetaan di area lokasi sekolah rakyat saja, di sebelah mana ada asrama, kemudian juga toilet, kamar mandi, kemudian juga ada area ruang makan, perpustakaan dan lain sebagainya, namun juga dijelaskan terkait dengan kurikulum yang nantinya mereka akan jalani selama 1 tahun ke depan selama mengenyam pendidikan di kelas 7 ataupun juga kelas 1 SMP. Nah, diharapkan memang sekolah rakyat ini yang merupakan gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto ini mampu memutus mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan. Nah, sebelum para peserta didik ini bisa memulai proses pembelajaran, sebelumnya seluruh siswa dan siswi yang sudah diterima di sekolah rakyat ini juga menjalani pengecekan kesehatan begitu ya. Dan kemudian setelah dipastikan mereka dalam kondisi yang prima ataupun juga optimal, mereka diperkenankan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai dari tanggal 14 Juli ini. Ada sejumlah hal memang yang diberikan secara gratis oleh pihak sekolah rakyat, bukan hanya pendidikan, kemudian juga tempat tinggal ataupun juga berupa asrama, melainkan juga pakaian, kemudian juga lauk pauk ataupun juga makanan, karena di sini Badan Gizi Nasional juga ikut andil memberikan makanan bergizi kepada seluruh peserta didik mulai dari pagi, siang dan juga malam. Dan kami masih terus menantikan bagaimana proses berlangsungnya peluncuran masa pengenalan lingkungan sekolah, karena kalau berdasarkan informasi yang kami terima nantinya di kawasan ini juga akan hadir sejumlah deretan kabinet merah putih, menteri ataupun juga deretan menteri juga akan langsung meninjau bagaimana kesiapan dari sekolah ini untuk menyambut masa tahun ajaran yang baru. Yuda. Baik, terima kasih Clarissa Aradia untuk laporan langsung Anda. Pastinya kami akan menantikan perkembangan langsung dari tempat Anda melaporkan di program selanjutnya. Selamat bertugas kembali.